Ricky merasa hidupnya semakin terpuruk, utang yang menumpuk, pekerjaan yang tidak stabil, dan impian untuk memiliki motor yang telah lama ia idamkan. Semua membuatnya merasa semakin terpojok. Saya nggak bisa tidur nyenyak. Saya terus dihantui oleh tagihan yang harus segera dibayar. Sedangkan saya nggak punya uang untuk membayar hutang-hutang ini. Saya harus cari kerjaan tetap. Kira-kira nyari kemana ya? Pekerjaan yang ini aja nggak beraturan, ditambah hutang yang semakin banyak. Apa saya agak gila ya? Pasti penagih hutang yang baru nih. Keluar jangan. Kalau enggak bisa marah-marah tuh penagih hutang. Saya udah berjanji akan bayar hari ini. Nyatanya saya nggak punya uang. Pak Ricky, saya tahu Bapak ada di dalam. Jangan bersembunyi seperti tikus. Pak Ricky harus bayar hutang. Mau nggak mau harus keluar nih. Ini udah jatuh tempo. Jangan hanya janji. Pak Ricky harus membayarnya. Saya pasti bayar, Pak. Minta waktu 1 minggu lagi ya. Saya masih kesulitan. 1 minggu lagi. Kemarin juga janjinya seperti ini. Sekarang sama. Saya merasa kurang yakin. Kali ini saya beneran janji, Pak. Yaudah, saya tunggu. Saya permisi. Kalau Pak Ricky nggak bisa membayar dalam waktu seminggu, rumah ini akan saya sita. Bro, gue punya saran nih. Nanti malam kita nongkrong yuk. Gue mau bantu lu nih. Kok kamu tahu saya lagi kesusahan gini? Taulah, gue kan temen lu. Lu sering cerita cuy. Mana iya gue lupa. Kuping gue sakit dengernya. Makanya gue punya saran nih. Ya udah deh, nanti saya datang. Oke, gue tunggu. Saya datang aja deh. Saran Rifai selalu bagus. Kalau saya melewatkan kesempatan itu, saya akan terus terjerat hutang. Bro, gue ini teman lama lu. Gue tahu segala kesulitan yang lu alami. Gue juga tahu kok lu punya mimpi beli motor kan. Saran gue, lu pura-pura jadi debt collector aja. Terus lu deketin Pak Karna deh. Rifai, ini ide yang sangat berbahaya. Emang, namun ini bisa menjadi jalan keluar buat lu. Penagih utang makin banyak juga. Emangnya gak takut rumah disita? Ya nggak mau lah, itu rumah peninggalan orang tua saya. Masa iya disita gitu aja? Nah kan, ikutin aja saran gua. Lu cukup deketin Pak Karna, pemilik bengkel itu yang di sebelah barat kota ini. Kalau lu bisa nyamar jadi debt collector, lu bisa dapet informasi tentang motor Pak Karna yang sangat bernilai. Terus saya harus ngapain? Ya elah bodoh, pakai dong otak lu. Ya kita ambil motor Pak Karna lah. Lu tagih utang dia. Atau bilang aja dari melunasi utang pakai motor itu. Padahal yang sebenarnya nggak ada utang sama sekali. Berarti kita menipu orang. Iya, kan itu emang tujuan kita, Ricky. Lu bego banget sih. Udah nggak usah banyak keraguan. Lakuin aja saran gua. Motor Pak Karna itu motor yang selalu lu idam-idamkan. Jangan kebanyakan mikir. Gue masih baik ngasih saran. Cuma ini jalan satu-satunya yang bagus buat lu. Kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa. Tahu dah, saya juga bingung. Butuh waktu untuk meyakinkan diri sendiri tentang saran ini. Saya cuma nggak mau salah langkah aja. Saya takut ditangkap polisi. Mungkin saya akan pikir-pikir dulu. Ya udah, gue kan cuma ngasih saran aja. Saran Rifai memang bisa membantu saya. Namun saran ini terlalu menantang. Saya takut akan terjadi malapetaka buat saya. Karena utang gak numpuk. Kerja aja cuma jadi petugas kebersihan. Gajinya gak seberapa. Mana umur masih muda lagi. Mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa umur 22 tahun bisa kerja seperti ini? Jawabannya cukup mudah. Di zaman sekarang cari kerja itu susah. Motor itu selalu ada di bayang-bayang kepala saya. Mau beli tapi gak ada uang buat setorannya. Gaji dari kerja aja suka habis karena dipakai buat bayar hutang. Bro, gimana? Lu mau kan jalanin saran gua? Saya masih bimbang. Saya nggak mau memutuskan saran itu. Tanggung jawabnya gede banget. Kalau saya yang kena, kamu nggak akan bantu saya kan? Banyakan mikir. Gue kalau jadi lu, gue bakal langsung rencanain saran itu. Saya sama kamu kan beda. Pokoknya lu harus pikir secepatnya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Gua baik, Ricky. Masa lu gak menghargai saran gua sih? Saya kerja dulu ya. Nanti lanjut bahas lagi. Gak tahu dah. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Saya gak bisa nentuin rencana ini dengan baik. Saya harus memikirkan ini sebaik mungkin.
Pak Riki ini selalu gak ada kalau saya ke rumah dia. Kalau gak mampu bayar hutang ya gak usah ngambil duit. Bikin repot aja. Tahu gini gak akan aku kasih pinjaman. Nah ini nih, habis dari mana? Saya berdiri 2 jam loh di sini. Bayar untuk bulan ini. Saya nggak mau kalau terus-terus ditunda. Bu, kasih saya waktu 3 hari lagi. Saya janji setelah 3 hari saya akan membayar semuanya. Janji, kemarin aja bohong terus. Saya capek pak. Bapak itu selalu bohongin saya. Dipikir gak capek bolak-balik ke sana kemari. Tapi yang punya utang gak bayar. Bikin bensin motor saya cepet habis aja. Kali ini beneran bu, saya butuh waktu 3 hari. Saya bakal langsung bayar yang minggu kemarin juga. Bu, saya beneran janji. Ibu gak perlu seperti itu. Masa ibu gak percaya sih sama saya? Gimana saya mau percaya? Kamu aja sering bohong pak. Saya itu selalu dipandang rendah oleh Pak Riki. Emangnya Pak Riki tak pernah mikir ya seberapa capek pekerjaan saya ini? Saya nggak pernah seperti itu. Kali ini saya beneran janji. Tolong percaya ya bu. Ya udah deh, awas ya kalau gak bayar lagi. Terima kasih bu, terima kasih banyak. Saya harus terima saran Rifai, tetapi tindakan ini sangat berisiko dan bisa berujung pada masalah besar. Namun penagih hutang itu terus berdatangan. Saya juga mau punya motor baru seperti Pak Karna. Lihat motor itu, saya selalu membayangkan betapa bahagianya berada di atas motor baru itu. Saya harus mempersiapkan diri saya dulu, jangan sampai kaku. Riki mulai menyusun rencananya. Dengan berpakaian rapi dan membawa dokumen palsu, ia mendatangi bengkel Pak Karna. Permisi Pak, selamat siang. Saya Riki, debt collector yang ditugaskan untuk menagih utang Pak Karna kepada perusahaan besar. Pak Karna harus segera membayar. Pak Karna yang memang memiliki sedikit utang usaha terkejut, tetapi ia tidak langsung curiga karena sudah terbiasa dengan orang-orang yang datang menanyakan tagihan. Waduh, ada tagihan baru lagi nih. Tadi juga ada, sekarang ada lagi. Pak Karna harus segera melunasi hutang Bapak atau resiko akan lebih besar lagi. Dokumen ini sudah mencatat berapa jumlah yang harus dibayarkan. Saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Kalau pembayarannya ditunda 3 hari dulu boleh kan? Saya pasti bayar. Ini kesempatan emas. Saya bisa meminta motor baru itu kepada Pak Karna. Saya yakin Pak Karna akan memberikan motor itu. Dan inilah saatnya untuk bertindak. Pak, kasih saya waktu ya. Saya pasti akan membayarnya. Saya janji Pak. Motor itu bisa Pak Karna jadikan sebagai jaminan. Motor itu hanya sementara di tangan saya. Kalau uangnya sudah ada, saya kembalikan motor itu. Baik Pak, saya setuju. Dan saya akan segera membayar utang saya. Baik, saya akan membawa motor itu ya Pak Karna. Nanti Bapak bisa hubungi saya. Siap Pak, nanti saya akan menghubungi Bapak. Motor lagi yang jadi korbannya. Gara-gara hutang, motor pada hilang. Rifai, kamu tahu nggak? Saya bawa motor ini. Rasanya bahagia banget. Andai saya memiliki motor ini karena hasil keringat saya sendiri. Tapi saya kan nggak mampu. Bro, gua khawatir deh. Rencana ini bisa berujung pada masalah yang lebih besar. Kamu berubah pikiran setelah motor ini ada di tangan kita? Iya, tapi Pak Karna nggak akan tinggal diam. Kalau dia tahu kita berdua menipu dia, apa yang kita lakukan bisa berakibat fatal. Kalau Pak Karna melapor ke polisi atau mungkin ada orang yang melihat kita bisa ditangkap. Ya terus harus gimana? Masa iya saya harus balikin motor ini? Capek dong, mana butuh effort lagi. Masa dibalikin gitu aja? Gak tahu, gue takut kena marah nih. Gue takut masuk penjara juga. Saya juga nggak mau. Ini saran kamu. Seharusnya kamu ada jalan keluarnya. Gua nggak mau ikut campur. Lu urus sendiri aja. Gua balik ya. Malah pergi. Ini kan rencana dia. Tapi kenapa dia malah ketakutan? Harusnya nanti cari solusinya, bukannya ninggalin gitu aja. Bapak kemana ya? Tumben jam segini belum pulang. Biasanya setelah maghrib udah ada di rumah nih. Pak, motor baru kamu kemana? Kok jalan kaki sih? Seharusnya kamu pakai motor itu, Pak. Motornya dibawa sama debt collector. Aku masih punya utang bu. Motor itu aku jadiin jaminan. Kamu ini ada-ada aja. Emangnya utang mana yang kamu maksud? Bukan cuma cicilan motor ya? Kamu gak ada utang lain kan, Pak?
Iya juga, Bapak baru ingat lagi. Terus motor itu gimana, Bu? Udah ditahan sama debt collector. Hati-hati penipuan, Pak. Zaman sekarang orang bisa menyamar jadi apa aja. Bapak ingat gak wajah debt collector itu? Ingat, tapi kalau Bapak ingat, dia bukan orang jahat. Dia terlihat sangat baik, Bu. Syukurlah. Semoga dia beneran debt collector ya, Pak. Amin. Kita masuk, Bu. Bapak capek banget nih. Kaki juga udah kerasa pegel-pegel. Ayo, Pak. Kebetulan Ibu udah masak makanan kesukaan Bapak. Balikin motor ini. Saya tahu rencana kita hampir berhasil, tetapi saya merasa takut dan menyesal telah terlibat dalam tindakan kriminal ini. Maaf ya, gue gak mikir panjang. Semestinya gue gak kasih lu saran kriminal gini. Sekarang gue juga ikutan takut, bro. Saya sadar, meskipun kesulitan finansial menghimpit kehidupan saya, masih ada banyak cara yang lebih baik untuk keluar dari masalah tanpa harus merugikan orang lain. Lu bener, bro. Gua gak mikir ke sana. Yang ada di pikiran gua cuma cara singkat supaya bisa meringankan beban lu. Gak apa-apa, saya paham kok. Makasih ya udah mau bantu. Walaupun saran kamu ini termasuk tindakan kejahatan, saya tetap berterima kasih karena kamu udah mau bantu dan kasih saya saran. Sama-sama. Nanti gue antar lu ke bengkel Pak Karna ya. Kalau lu cuma sendirian, gue takut lu digebukin warga. Gak usah, saya aja yang antar motor ini. Saya akan jujur kepada Pak Karna. Terserah lu deh. Gue pantau dari kejauhan aja ya. Oke, siap. Pak, ini kan belum 3 hari. Saya belum dapat uang untuk melunasi hutang. Apa Bapak nggak bisa kasih saya waktu? Saya datang ke sini bukan karena itu. Saya akan mengembalikan motor ini. Loh, kenapa? Bapak nggak jadi tahan motor saya? Bukannya itu sudah ketentuan dari perusahaan tempat Bapak kerja ya? Saya hanya berpura-pura menjadi debt collector. Saya melakukan ini karena banyak hutang. Saya juga selalu bermimpi memiliki motor itu, Pak. Apa? Kamu menipu saya, Pak. Hanya karena kamu terlilit hutang. Memangnya kamu nggak punya pekerjaan, Pak? Maafkan saya memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan saya sedikit, Pak. Makanya saya melakukan ini. Tetapi saya sadar, tindakan saya ini salah. Saya takut, Pak. Saya takut kena batunya. Mau kecil atau besar gaji itu gak jadi masalah, asalkan kamu mampu mengelolanya. Saya senang kamu bisa jujur, dan saya juga bahagia motor saya baik lagi. Hidup itu membutuhkan suatu perjuangan, sebab tidak ada satu hal pun yang mampu sukses tanpa adanya perjuangan di dalamnya. Meskipun kadang-kadang kita merasa terdesak, jangan pernah menipu atau berpura-pura hanya untuk kesenangan diri sendiri. Itu salah besar. Iya, Pak. Saya minta maaf. Kamu juga harus ingat, Pak, hidup itu merupakan suatu perjuangan dan patut untuk diperjuangkan. Sempurnakan dengan usaha serta doa, lalu bersabarlah dan tunggulah hasil yang sempurna. Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya. Tapi kalau cara yang Bapak lakukan ini nggak akan membuahkan hasil apapun. Yang ada Bapak akan terjerumus ke neraka. Tolong maafkan saya, Pak. Saya bersalah. Saya udah memaafkan Bapak. Terima kasih ya sudah jujur. Dan untuk hutang yang kamu punya, itu tanggung jawab kamu sendiri, Pak. Bayarlah hutang itu dengan uang hasil kerja keras, bukan uang hasil penipuan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Udah, sana pergi. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi, Pak. Ada-ada aja. Untungnya motor saya nggak jadi korban nih. Gue bangga banget sama lu. Ternyata keberanian lu gede juga ya. Lu gak merasa malu dengan pengakuan yang lu lakuin. Buat apa malu? Mengakui kesalahan lebih baik daripada kita melanjutkan kesalahan itu. Hahaha. Pinter. Lu emang pinter sih. Mulai saat ini saya akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah keuangan saya dengan cara yang jujur. Saya tahu walaupun jalan itu lebih sulit, tetapi ini adalah jalan satu-satunya untuk benar-benar bebas. Nah, itu tahu. Kemarin gua nggak mikir ke situ sih. Gua langsung ngomong apa yang ada di pikiran gua. Hahaha. Dari dulu kamu itu emang suka gitu. Jadi saya nggak ngerasa aneh lagi sih. Hahaha. Kayaknya gue nggak bisa ikut ke rumah lo deh. Gue ada janji sama cewek gue nih.
Udah punya cewek mah beda. Apa-apa pastinya ceweknya dulu. Nggak sadar apa kalau dia sedih yang selalu ada di dekat itu siapa. Hahaha, gue sadar kok. Tapi kali ini beneran penting bro. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya bercanda aja. Jadi santai, nggak usah merasa salah gitu. Hahaha, siap bro. Makasih ya. Perasaan saya campur aduk banget. Meski motor yang saya impikan belum bisa jadi milik saya, tapi di satu sisi saya lega bisa menghindari masalah yang lebih besar. Keputusan sesaat memang tampak menguntungkan, tetapi bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih besar lagi dari yang saya bayangkan. Dari sini saya belajar, sesulit apapun, sesengsara apapun hidup ini, saya nggak boleh melibatkan orang lain ke dalamnya. Saya harus selesaikan masalah ini sendiri dengan berdoa, berusaha dan meyakini diri sendiri kalau masalah ini akan terselesaikan dengan baik.